Tiga. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen pengajar, Prof. Cusnul, dan juga Pak Sutoyo, beserta asisten praktikum dan teman-teman dari C59. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelompok paralel P4 akan mempresentasikan terkait Project Based Learning kami yang berjudul Identifikasi Bangunan Hidrolika pada Danau Situ Gede, Daerah Bogor, Jawa Barat. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, King Budi, kemudian Sakuila Alicia, kemudian ada Muhammad Farel, dan yang terakhir ada Muhammad Atafarid. Boleh di next. Untuk pendahuluannya, di mana kita mengambil latar belakang yaitu ekowisata, menekankan wisata alam berkelanjutan, edukatif, dan berbasis masyarakat. Di mana Danau Situ Gede berpotensi besar sebagai kawasan ekowisata alami. Dan terjadi penumpukan sampah yang minim pengelolaan yang baik, serta perlunya penataan infrastruktur air untuk mendukung keberlanjutan ekowisata. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa tinjauan pustaka yang kita ambil, yaitu ada danau, di mana danau adalah cekungan alam yang buatan yang terisi air. Ada situ gede, di mana danau situ gede ini berada di Bogor Barat dengan luas 45.803 meter persegi. Dan ada bangunan hidroloka, di mana bangunan hidrolika itu berfungsi mengendalikan aliran dan muka air. Boleh di next. Selanjutnya ada metodologi, di mana kelompok 6 ini melakukan observasi pada Jumat 27 November 2025 di Danau Situ Gede pada jam 1 hingga jam 16.30, di mana dimulai dari penjelasan praktikum lapangan dan studi literatur serta pengamatan dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5 yang dapat terlampir pada peta berikut ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk hasil dalam pembahasan pada lokasi pertama ini merupakan saluran inflow menuju Danau Gede yang terbagi dua akibat jalan dan dialirkan melalui gorong-gorong beton. Saluran ini tuh memiliki lebar 2,5 meter, tinggi 1,5 meter, dan kedalaman air 0,5 meter. Nah, aliran pada lokasi pertama ini masih berfungsi dengan baik tanpa timbulan sampah. Namun air tampak keruh dengan endapan sedimen serta dinding saluran ditumbuhin vegetasi liar. Untuk lokasi pertama ini merupakan saluran inflow. Selanjutnya untuk lokasi kedua ini adalah saluran inflow juga, di mana ini adalah lanjutan dari titik pertama, tersusun atas beton dengan pasangan batu. Dengan lebar saluran bagian dalam sekitar 0,2 meter dan jalan setapak di atasnya 0,4 meter. Aliran masih dapat mengalir tetapi mulai terhambat oleh sedimen serta sampah rumah tangga. Nah, untuk lokasi ketiga ini merupakan saluran outlet, di mana saluran outlet ini memiliki lebar 7 meter dengan panjang 92 meter, dilengkapi pintu air manual tipe underflow, lebar 1 meter bukaan 1 meter, serta mercu selebar 2,4 meter. Nah, struktur ini masih bekerja dengan baik, namun debit air sangat amat rendah. Aliran terhambat oleh sampah dan sedimen, dinding-dinding pasang batu tampak labuk dan juga berlumut, dan gorong-gorong juga berpotensi terjadinya sumbatan. Untuk lokasi keempat, ini merupakan saluran inflow. Lokasi empat ini adalah saluran inflow dari titik 5 menuju Danau Situ Gede. Saluran tertutup rawa dan tanaman air dengan titik pengamatan di bawah jembatan. Jembatan itu berkapasitas sekitar kurang lebih 20 orang yang dipenuhi dengan sampah yang mengapung. Nah, aliran kecil tanpa bangunan hidrolika hanya dilengkapi screen kayu bambu yang kurang efektif. Sampah juga masih tetap lolos dan menumpuk pada boom apung dan menyebabkan turunnya kualitas air dan juga estetika. Nah, lokasi ini juga memerlukan pembersihan secara rutin dan penyaringan yang lebih baik. Selanjutnya ada lokasi 5. Ini merupakan saluran inflow utama menuju Danau Situ Gede yang dibangun dari beton dan pasangan batu dengan gorong-gorong di bawah jalan sifor bubulak. Pintu air manual tipe underflow ini lebarnya kurang lebih 1 meter, tidak berfungsi karena rusak dan tertutup oleh sampah. Saluran hulu berlebar kurang lebih 1,7 meter, namun mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah. Terdapat kolom olak selebar kurang lebih 1,4 meter, tetapi alirannya kecil dan juga dipenuhi dengan sedimen sehingga efektivitasnya menurun. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Untuk simpulan, bangunan hidrolika Danau Situ Gede umumnya masih berfungsi, namun memerlukan pemeliharaan rutin. Selanjutnya ada untuk titik 1 sampai 2 menunjukkan kerusakan struktural, kalan serta gangguan vegetasi liar.
Untuk titik 3 sebagai outlet utama relatif baik, namun masih terdapat sampah dan sedimentasi. Untuk titik 4 sampai 5 mengalami permasalahan berat berupa tumpukan sampah, sedimentasi, vegetasi air, serta pintu yang rusak atau tidak berfungsi. Permasalahan utama di seluruh titik adalah buruknya pengelolaan sampah dan minimnya perawatan berkala. Untuk saran, disarankan melakukan perbaikan struktural pada saluran dan pintu air yang rusak. Selanjutnya melaksanakan pembersihan rutin terhadap sampah, sedimen, dan vegetasi. Terus melakukan pengerukan berkala untuk menjaga kapasitas saluran dan mencegah pendangkalan. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui edukasi, pemasangan himbauan, penyediaan tempat sampah, serta penguatan program bank sampah. Yang terakhir ada menetapkan program pemeliharaan berkala untuk mendukung fungsi konservasi dan ekowisata Situ Gede. Boleh di next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dari presentasi yang sudah kami dapatkan ini dapat memberikan insight dan juga masukan kepada Danau Situ Gede dan juga menjadi inspirasi untuk tempat-tempat lainnya untuk menjaga kelestariannya dan juga keberfungsian dari setiap objek wisata dan juga kelengkapan air yang ada. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.